Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan forum konsultasi publik penyusunan rancangan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023-2026 Aceh Tenggara tanggal 21 Februari tahun 2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum 'anil lagwi mu'riduna walladzina hum lizzakati fa'ilun. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العلي العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, para hadirin peserta forum konsultasi publik yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023-2026 yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Pertama, pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan Kabupaten tahun 2022-2026 ini merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 ini. Dokumen rencana pembangunan Kabupaten 2023-2026 ini nantinya menjadi pedoman bagi pejabat bupati yang nantinya. Kedua, tahapan-tahapan penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2026 telah diawali dari kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 yang lalu, penyusunan RPK 2023-2026 oleh Bapeda dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 diikuti dengan penyusunan ramal Renstra OPD dari tanggal 20 sampai dengan 23 sampai dengan 30 Januari 2022. Bapeda juga sudah melaksanakan Prades Renstra OPD pada tanggal 31 Januari 2022 dan sudah melaksanakan Des penyesuaian rancangan awal rencana pembangunan Aceh, rancangan awal Des penyesuaian rancangan pembangunan Aceh dengan RPK Aceh Tenggara di Banda Aceh yang difasilitasi oleh Bapeda Provinsi, yaitu pada tanggal 3 Februari 2022 yang lalu. Bapeda juga sudah melaksanakan Des Renstra OPD 2023-2026 pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022. Dilanjutkan lagi pada tanggal 16 sampai dengan 17 Februari 2022. Dan hari ini kita melaksanakan konsultasi publik untuk tahapan berikutnya. Bapak Bupati yang terhormat, konsultasi publik ini melibatkan organisasi perangkat daerah. Kita undang juga DPRK, tapi hari ini kita melihat belum ada ketua DPRK, Pak. Sebenarnya DPRK itu pada saat konsultasi publik inilah diharapkan masukan-masukan dari mereka, karena setelah ini akan dikeluarkan peraturan bupati tentang rencana pembangunan kabupaten dan kepada DPRK yang disampaikan. Tidak ada pembahasan lagi, berbeda dengan DPRK. Kalau DPRK itu ada produk kanun dan anggota DPRK proaktif dalam penyusunan DPRK. Tapi kami berniat nanti tetap menyampaikan surat blanko untuk usulan daripada anggota DPRK yang terhormat. Bapak Bupati yang terhormat, setelah melaksanakan konsultasi publik ini, rancangan awal akan disempurnakan dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun 2022. Setelah ditetapkan rencana pembangunan kabupaten ini dengan peraturan bupati akan menjadi dasar pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebagai proses penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023 yang akan datang. Bapak Bupati serta para hadirin undangan forum konsultasi publik yang kami hormati, dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa yang diundang dalam forum konsultasi publik rencana awal dengan tahun 2023-2026 ini adalah semua pimpinan instansi vertikal, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tenggara, Kepala OPD Kabupaten Aceh Tenggara, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan BUMD, insan pers, dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pelaksanaan acara konsultasi publik ini kami bagi dalam 2 sesi nantinya. Sesi pertama acara seremonial pembukaan, dan setelah selesai acara pembukaan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kami sendiri Kepala Bapeda tentang pokok-pokok isi rancangan awal RPK tahun 2023-2026. Dilanjutkan dengan diskusi
Dan tentunya puncak dari sesi kedua adalah lanjutan pembahasan rencana program dalam rencana pembangunan Kabupaten 2023-2026 dan program kegiatan serta sub kegiatan dalam Pemstra Organisasi Perangkat Daerah 2023-2026 yang dibahas pada masing-masing pokja yang dibagi dalam 3 pokja 1, 2, dan 3. Bagi peserta yang tidak sempat mengikuti acara hingga selesai, kami mohon kiranya dapat menyampaikan usulan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis atau secara lisan. Untuk terarahnya kegiatan ini, berkenan kiranya Bapak Bupati yang terhormat memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara konsultasi publik ini secara resmi nantinya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan curah rahmat dan ridhonya atas segala upaya yang kita lakukan demi kemajuan Kabupaten Aceh Tenggara yang kita cintai dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir mengikuti acara ini. Acara konsultasi pabrik rancangan awal tahun 2023-2026 Kabupaten Aceh Tenggara. Selawat penyampaian salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan suri teladan kepada kita dalam menempuh kehidupan. Salam silaturahim, teriring doa, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023-2026 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian diatur secara teknis dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional yang direncanakan pada tahun 2024. Ada beberapa provinsi dan kabupaten kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2022. Untuk menyikapi kondisi ini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Menteri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, kalau berbicara berakhir masa jabatan Bupati Wakil Bupati 2022, kita juga berkenaan bulan Oktober nantinya 2022 berakhir masa jabatan Bupati Wakil Bupati. Kemarin ada wacana yang berkembang yang dicetuskan oleh
Profesor Yanasid kalau nggak salah, dia menyampaikan bahwasanya karena ini terlalu lama ini, kalau 2 tahun di 2 tahun lebih itu terlalu lama menjelang pilkada. Apa salahnya dilanjutkan sama bupati saja? Saya tidak pernah. Tapi tidak berlaku lagi karena kemarin apa kemarin lagi saya nggak tahu sudah dibantah kalau sama Jokowi. Nah, mungkin itu saja. Tidak bisa dilanjutkan sama bupati sama wakil bupati lagi, tidak boleh itu saja. Tetap memperlakukan undang-undang yang lama. Di kabupaten ini yang bisa itu cuma Sekda salah satunya, yang lain tidak bisa. Jangan mimpilah kepala dinas apa ini, Bapeda ini mau jadi bupati, tidak bisa itu. Kepala apa namanya Sekda tidak bisa. Kalau bisa kan saya bisa usulkan terus pakai duit loh. Tidak bisa memang. Logikanya seperti ini, Bapak sekalian. Nanti pada saat kalian Bapeda ini menjadi bupati lah, PJ bupati katakanlah. Selama dia menjadi PJ bupati selama 1 tahun, dia ini kan perintah Sekda. Kalau Sekda di sana, Sekda bikin apa? Sekda ini, ya Sekda siapa bupati, lepas itu. Nanti begitu tidak lagi menjadi PJ bupati dia selama 1 tahun, balik lagi jadi kepala Bapeda kan dia perintah Sekda ya. Kau sana, tak mungkin. Jadi jangan mimpilah saudara sekalian, kalau memang kalian belum menjadi Sekda pun belum tentu, tapi nanti akan kita usahakan kalau seandainya PJ nggak usah bermimpi kalau kalian mau jadi PJ bupati, tidak. Saya yakin tidak akan bisa, kecuali mungkin kalian pindah dulu ke provinsi, itu ada peluang. Kalau hadiah kabupaten ini, kita mungkin lah. Kalau masyarakat, oke, sudah cukup kan semua, angkat melalui 4 D semua, dan jabatan juga eselon 2 memang di peraturan itu tidak disebutkan apakah eselon 2A atau 2B. Tapi tidak mungkin lah logikanya ya. Jadi tidak usah berpikir begitu, mari kita giat kerja saja. Penyusunan RPK tahun 2023-2026 ini pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara komitmen melaksanakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam instruksi Mendagri yang telah disebutkan tadi. Pada hari ini kita sedang melaksanakan salah satu tahapan, yaitu konsultasi publik sebagai media untuk mendapatkan masukan dan saran pemikiran yang konstruktif guna penyempurnaan rancangan awal RPK yang sedang kita susun pada saat ini. Dan mudah-mudahan pada minggu kedua bulan Maret yang akan datang dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati Aceh Tenggara. Saudara para hadirin yang kami hormati, tanpa terasa pada saat ini kita telah berada di penghujung masa kepemimpinan kami dengan Wakil Bupati Saudara Bukhari. Kami yakin semangat dan tekad untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, daerah yang berdaya saing, yang pada hakikatnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, berkeadilan masih diperlukan peningkatan di segala sektor kehidupan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk mempercepat pencapaian keberhasilan dalam membenahi kekurangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini dan menata daerah ini pada saat tahun yang akan datang. Perlu ditetapkan program serta subkegiatan dalam RPK dan renstra OPD yang tepat sasaran dan harus dicapai pada kurun waktu 2023-2026 selama 4 tahun yang akan datang. Memang relatif singkat, tetapi hampir sama dengan 1 periode jabatan bupati. Saudara hadirin yang kami hormati, kembali kami ingatkan kepada semua OPD dan semua
masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara bahwa dalam menyusun RPK tahun 2023-2026 ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan dan menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, RPK merupakan pedoman umum bagi OPD dalam menyusun Renstra dan Renja OPD. Dengan demikian, RPK, Renstra, dan Renja harus disusun berdasarkan prioritas dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024 serta penanganan dinamika politik kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2026 yang akan datang. Yang kedua, semua pihak terutama OPD akan menjaga konsistensi target, sasaran program, dan indikator makro yang dituangkan menjadi kebijakan umum APBK dan prioritas plafon anggaran sementara yang pada akhirnya menjadi APBK Aceh Tenggara tahun 2023 sampai dengan 2026 yang akan datang. Yang ketiga, mengingat tren pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang semakin menurun setiap tahunnya, terutama karena Agustus hanya tinggal 50% dibandingkan periode sebelumnya. Hendaknya dalam menentukan program dan kegiatan agar OPD dapat memaksimalkan sumber-sumber belanja pembangunan secara cerdas, kreatif, yang menunjang pelaksanaan tugas setiap OPD dan penyelesaian masalah yang ada pada masyarakat kita. Saudara dan seluruh hadirin yang kami hormati, akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan pihak yang telah hadir dalam acara konsultasi publik ini. Harapan kami, semoga forum ini menjadi wadah semua pihak untuk penyampaian masukan dan saran penyusunan RPK tahun 2023-2026 yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, dan program pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bumi sepekat segenap untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Amin ya rabbal alamin. Kepada panitia dan semua pihak yang telah memberikan partisipasi dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada Tuhan kita berserah diri, seraya mengharapkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023-2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدينا ولجداتنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزع
تتوفنا وإحنا مسلمين. اللهم إنا ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تحب به الرياح يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء وأجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.